Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda semua dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda semua? Semoga senantiasa sehat selalu dan dianugerahi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan yang suci ini. Senang rasanya bisa berjumpa kembali pada program spesial, yakni Ramadan Baik karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Saya Amar Ahmad dan pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari episode sebelumnya berkenaan dengan rukun iman. Dan kita akan bahas 3 rukun iman terakhir, yakni iman kepada Rasul-Rasul Allah, hari kiamat, dan takdir. Saya tidak sendiri tentunya di studio, telah hadir bersama saya para audiens yang masih muda-muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa, sebelum kita mulai pembahasan kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Saudara Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law sya'allahu ma talutuhu alaikum wa la adrakum bih faqad labithtu fikum umuram min qablihi afala ta'qilun. Artinya, katakanlah, jika Allah menghendaki yang demikian, tentu tidak akan kubacakan ini kepadamu, dan tidak pula Dia akan memberitahukannya kepada kamu. Sesungguhnya, aku telah tinggal bersamamu dalam masa yang panjang sebelum ini. Tidakkah kamu mempergunakan akal? Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Agus atas pembacaan tilawat ayat suci Al-Qurannya. Baik pemirsa, kita akan langsung saja membahas tema kita yang pertama, yakni rukun iman kepada Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Baik teman-teman, kita akan bahas nih berkenaan dengan rukun iman yang keempat, yakni rukun iman kepada Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala, tidak hanya satu kitab. Nah, di dalam umat Islam pun mengajarkan untuk beriman kepada setiap Rasul-Rasul, setiap utusan-utusan Allah Ta'ala. Hal mana belum tentu didapati di dalam agama yang lainnya. Di dalam agama yang lain boleh jadi mereka meyakini bahwa sosok Sri Krishna, sang avatara yang sangat besar, sangat agung di antara mereka sebagai utusan dewa, sebagai utusan Allah Ta'ala. Kemudian pengikut Buddha mengakui bahwa Sri Dattara Gautama sebagai utusan Tuhan, bahkan mungkin memang di antara mereka banyak sekali yang tidak mengenal adanya Tuhan di dalam Buddha ini. Kemudian paling tidak sebagai umat orang yang suci. Kemudian di dalam kekristenan mengakui Nabi Isa alaihissalam, Yesus alaihissalam sebagai seorang nabi yang belakangan menjadi anak Tuhan. Kemudian di dalam umat Yahudi Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi mereka. Namun di sisi lain sangat kecil kemungkinan bagi mereka, bahkan tidak mungkinnya sama sekali, meyakini bahwa orang suci di dalam agama lain pun mereka akui benar. Karena kalau diakui benar akan repot kepada mereka. Mana ajaran yang mau mereka imani. Misalkan seorang umat Hindu di sisi lain mengakui kebenaran Nabi Krishna, juga mengakui kebenaran Nabi Muhammad. Kan akan sangat kontradiksi dan sangat tidak mungkin. Bagi mereka pasti hanya mengakui kebenaran Nabi Krishna saja. Nah, hal ini justru berbeda di dalam umat Islam. Di dalam umat Islam, Allah Ta'ala mengajarkan bahwa setiap utusan Tuhan itu benar. Dan patut kita imani kebenarannya. Bagi umat Islam, Sri Krishna
Ramachandra, avatar sebelum Sri Krishna, Buddha Gautama yang di dalam umat Hindu sebagai avatar setelah Krishna, di dalam agama Buddha sebagai pencetus agama mereka, kemudian di dalam kekristenan Nabi Isa, di dalam di dalam Yahudi Nabi Musa, kita akui benar kebenaran mereka. Bahkan banyak sekali nabi-nabi di belahan dunia ini yang patut kita akui kebenarannya. Selalunya para nadhir, para pemberi ingat tuh ada di dalam setiap umat. Dan melalui kajian-kajian yang empiris, yang sangat masif dan benar, kita banyak melihat bahwa di daratan Cina banyak sekali orang-orang bijak yang kita akui itu mesti dapat ilmunya dari Tuhan. Dan yang paling ini adalah Konghucu. Ya, Konghucu Confucianism dalam kitabnya banyak sekali menerangkan bahwa kata langit bagi mereka ini adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang agung itu selalu dikatakan dengan langit. Langit akan mendukungmu atau sebagainya lah istilah-istilah itu ya. Artinya bagi mereka pun ada sosok Tuhan dan mereka itu mengenai dengan langit samawi. Nah, hal-hal itu terdapat pada diri mereka dan mereka ajarkan dan tetap teguh benar mereka akui hingga sekarang membuktikan kebenaran ajarannya di awal. Alhasil banyak sekali utusan-utusan Tuhan dan patut kita akui sebagai seorang Muslim. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Isa yang dijanjikan kedatangannya kedua kali oleh Nabi Muhammad SAW dan diisyarahkan di dalam Al-Quran pun patut kita imani juga. Nah, ada hal yang mendasar yang ingin saya bahas. Banyak sekali perbedaan pendapat di antara umat Muslim berkenaan dengan definisi juga tentang Nabi dan Rasul. Ada beberapa orang menganggap bahwa Nabi itu berbeda dengan Rasul. Rasul mah Rasul, Nabi mah Nabi, beda orang. Banyak sih definisinya, namun untuk menyatukan agak susah, agak rumit. Namun hal yang justru menjadi bukti sederhana tapi kuat ialah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu kita sebut Nabi juga kan, Nabi Muhammad SAW. Tapi juga kita sebut Rasulullah SAW, Rasul Allah. Ya, di surah Al-Ahzab beliau juga disebutkan sebagai Khataman Nabiyyin dan Rasul Allah Ta'ala juga. Artinya Allah Ta'ala menganggap Nabi Muhammad sebagai Nabi juga tuh sebagai Rasul juga. Artinya sangat jelas sebenarnya apa yang disebut dengan Rasul dan Nabi itu merujuk orang yang sama. Seorang Nabi, seorang Rasul juga. Manakala ia mendapatkan kabar, bayangkan, yang datang dari Allah Ta'ala, mestilah ia ceritakan kepada orang lain. Ya, yang menjadi nanti sisi kerasulannya ada. Selalunya ada. Nah, alhasil apa yang saya garis bawahi bahwa justru Nabi Muhammad juga adalah Nabi dan juga Rasulullah SAW sebagai Rasul. Artinya Rasul dan Nabi itu merujuk pada orang yang sama. Kemudian yang menjadi identik dari para Nabi ialah selalunya mereka tuh membawa prinsip-prinsip etika-etika moral, ajaran-ajaran moral yang terkesan bertentangan dengan apa yang diyakini secara mayoritas saat itu. Sehingga timbul konflik dan konfrontasi dengan masyarakat. Apa nilai-nilai yang dibawa Nabi Muhammad itu bertentangan dengan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat Arab saat itu, penyembahan berhala. Nilai-nilai yang diakui oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa itu bertentangan dengan umat. Karena umat sudah melenceng, makanya Tuhan mengirimkan nabinya dengan tujuannya disebutkan oleh huzur kedua, untuk menegakkan nilai-nilai, prinsip-prinsip moral dan ketakwaan. Nah, jadi digiring balik oleh Nabi ke arah yang benar. Nah, selalunya ciri bagi seorang Nabi yang benar ialah apa yang dia bawa memang terkesan bertentangan dengan apa yang diyakini oleh mayoritas sehingga timbul konfrontasi. Namun diakhiri dengan kemenangan oleh para Nabi itu dengan kuasa Allah Ta'ala. Kemudian bukti yang sangat tepat, sangat mendasar bagi kebenaran seorang Nabi telah dilantunkan ayatnya surah Yunus ayat 17. Faqad labithu fikum umrum min qabli afala ta'qilun. Jadi aku ini sudah tinggal bersama kamu sekian lama, apakah kamu tidak menggunakan akal? Selama ini saya jujur, baik, tidak melakukan kesalahan, cela dan aib. Nah, tiba-tiba sekarang saya mendakwakan diri sebagai nabi Tuhan, apakah tiba-tiba langsung dusta?
Kan yang namanya berdusta tuh dari kecil-kecil dulu, kecil, berkembang jadi pendusta sesungguhnya. Nah, ini orang yang terbiasa jujur tiba-tiba langsung dusta dan dustanya nggak tanggung-tanggung atas nama Tuhan sebagai utusan Tuhan. Kan tidak logik, tidak masuk akal juga. Orang yang terbiasa jujur langsung seperti itu. Makanya poin pertama bagi menilai kebenaran seorang nabi adalah lihat masa lalunya. Apakah baik atau tidak? Kalau misalkan tidak ada celah, senantiasa baik, patut kita pertimbangkan kebenarannya. Ini dibuktikan dari surah Yunus ayat 17. Nah, kemudian kita akan bahas kemudian di rukun berikutnya, yakni tentang hari kiamat. Nah, hari kiamat ini sangat menarik sekali ya. Hari akhir kita mengimani akan adanya ending dari semuanya, dari alam semesta. Kemudian akan adanya surga dan neraka setelah kita meninggal. Dan kata din juga, yaumuddin itu bisa juga kebangkitan agama. Jadi hari kiamat juga bisa merujuk kebangkitan agama Allah Ta'ala di akhir zaman. Juga bisa merujuk memang akhir zaman, benar-benar akhir masa. Nah, menarik sekali tentang akhir ini, terutama tentang yaumuddin yang tidak disadari. Artinya dengan adanya kebangkitan dari suatu agama yang diturunkan Allah Ta'ala, udah terjadi kiamat. Memang konteksnya berbeda dengan pemahaman yang umum percayai tentang kiamat. Itu di dalam ilmu tafsir, di dalam tafsir kabir dijelaskan oleh Huzur kedua. Salah satu yaumuddin itu adalah kebangkitan agama, di mana agama Allah Ta'ala menjadi berkuasa. Nah, juga akhir dari segalanya dan adanya surga dan neraka. Oke, kita langsung bahas ke rukun iman yang berikutnya, yakni tentang takdir ilahi. Iman kepada takdir. Nah, ada hal yang menarik. Takdir ini, kata Huzur kedua, ada yang bersifat bisa dirubah dan tidak bisa berubah. Ada yang mu'alaq dan ada yang mubram. Ada sesuatu hal manakala Allah Ta'ala telah menetapkan sesuatu, takdir itu ketetapan, keputusan, kehendak Allah Ta'ala. Bila telah ditetapkan, itu ada dua. Yang pertama, Allah Ta'ala menekankan kepada makhluknya, kepada hambanya untuk mengikuti keputusannya. Dan yang kedua, ada manakala saat-saat dimana Allah Ta'ala ingin atau mau mengikuti hambanya untuk menunda takdir atau mengubah takdir. Artinya ada dua sifat takdir, ada yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Dan sarana untuk mengubah takdir supaya berlangsung baik ialah dengan doa, sedekah, taubat. Oleh Hazrat Muhammad SAW dijelaskan, kekuatan doa mampu mengubah takdir yang Allah hendak Allah Ta'ala tetapkan. Misalnya hendak Allah Ta'ala menetapkan seseorang itu meninggal, namun misalkan keluarganya atau orang-orang tertentu atau dirinya sendiri berdoa kepada Allah Ta'ala untuk diperpanjang umurnya, bisa saja Allah Ta'ala memutuskan untuk menunda kematiannya. Itu adalah takdir yang bisa dirubah. Namun ada memang takdir yang benar-benar tidak bisa dirubah. Namun Imam Ghazali, beliau menyampaikan dan dirujuk oleh Huzur kedua, kalau doanya sungguh-sungguh benar-benar dan orangnya dekat dengan Tuhan ya, bahkan takdir yang memang sudah tidak bisa diubah mubram pun bisa diubah dengan doanya. Alhasil khasiat doa di sini yang memang kuat, hebat, sehingga takdir pun bisa diubah. Nah, saya tertarik membahas bagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam dan umatnya. Kan umatnya tuh sudah ditakdirkan untuk menerima azab karena tidak mau menerima Nabi Yunus alaihissalam, sehingga membuat Nabi Yunus hijrah dari umat tersebut, dari kampungnya ke suatu tempat, meninggalkan umatnya, hijrah karena memang sudah tidak layak lagi dan memang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala akan menerima azab. Nah, pada saat tanda-tanda alam, ciri-ciri azab itu akan turun ke umat itu kan bertobat, umat Nabi Yunus itu bertobat, berdoa. Alhasil tidak jadi Allah Ta'ala mengadakan azab tersebut. Allah Ta'ala menarik kembali takdirnya untuk mengazab karena umat itu bertobat. Itu contoh yang jelas yang tertera di dalam Al-Quranul Karim. Nah, pembahasan berkenaan takdir, ada hal yang menarik di mana
apakah jodoh, pekerjaan dan sebagainya itu telah Allah Ta'ala takdirkan sehingga kita tidak perlu upaya dan berusaha. Ada hal yang keliru di mana membuat orang-orang ini pesimis dalam hal-hal tertentu karena semuanya sudah Allah Ta'ala takdirkan, sudah Allah Ta'ala atur. Kita mah tidak usahlah berusaha. Itu hal-hal yang tidak benar juga ya, tidak patut. Bagaimanapun bagi seorang manusia patut juga untuk berusaha karena takdir nanti mengikuti apa yang kita usahakan. Nanti kita bisa jelaskan, bahas lebih jauh. Oke, dikarenakan waktu juga kita akan memulai diskusi dan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan silahkan diajukan. Baik. Saya ingin bertanya, apakah siksa neraka itu abadi? Baik, pertanyaannya menarik sekali, bagus sekali. Bagaimana tentang siksa neraka? Apakah siksa neraka itu abadi atau tidak? Nah, memang di kebanyakan umat muslim ada yang memiliki pandangan bahwa neraka itu abadi. Dan seseorang yang telah masuk neraka itu tidak akan keluar lagi selama-lamanya di sana. Wah, bakal sengsara betul, kasihan betul ya. Dan uniknya ialah justru itu dibantah oleh Hazrat Rasulullah SAW sendiri. Hazrat Rasulullah SAW dalam satu hadis menyampaikan bahwa akan datang suatu masa di mana pintu-pintu neraka ini itu akan tergoyang-goyang oleh angin, menandakan kosong penghuni. Alhasil akan ada suatu masa di mana neraka itu penghuninya kosong, semuanya masuk surga. Alhasil neraka ini bersifat sementara. Dikatakan khalidun, orang-orang itu abadi di dalam neraka, itu merujuk, itu Al-Quran sendiri bilang khalid abadi, merujuk tinggal yang sangat lama. Memang sementara, tidak berpenghujung, bukan bermaksud tidak berpenghujung, ada ujungnya, cuman memang berlangsung lama. Lama sekali neraka ini kayak semodel rumah sakit. Apabila penyakitnya sudah sembuh, sakitnya sudah sembuh, otomatis keluar. Alhasil di neraka juga demikian. Bila kekotorannya udah dibakar habis, udah gak ada lagi sisa kotoran, dia menjadi bersih. Dan kalau udah bersih, neraka gak punya lagi kewajiban, rumah sakit udah gak punya lagi kewajiban untuk merawat. Harus dikeluarkan. Alhasil kalau misalnya penghuni neraka udah bersih, itu mesti dikeluarkan, dikesurgakan. Dan itu terbukti di dalam Al-Quranul Karim. Disampaikan oleh Huzur kedua bahwa untuk kata-kata surga digunakan kata-kata untuk surga yang merujuk ke nikmat-nikmat surga. Itu digunakan kata ghairu mamnun dan ghairu majdud. Ghairu majdud. Jadi sesuatu hal yang tidak terbatas, ghairu mamnun, ghairu majdud. Dan kata-kata ini tidak digunakan untuk neraka. Hanya surga. Oleh Huzur kedua menyampaikan bahwa secara nas pun menunjukkan, secara Qur'ani pun membuktikan bahwa nikmat surga itu ghairu mamnun, sedangkan siksa neraka tidak diistilahkan ghairu mamnun. Hanya khalid saja, hanya khalidun saja, hanya abadi saja, khuld. Tidak digunakan kata ghairu mamnun. Artinya neraka itu terbatas, ada ujungnya. Berbeda dengan surga, tidak ada ujungnya. Itu dapat dibuktikan tadi dari hadis Rasulullah SAW juga ayat-ayat Al-Quran tadi. Baik, ada yang lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, apakah segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala? Bahkan menjadi seorang pencuri pun, apakah sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala? Baik, memang ada berpendapat bahwa semuanya memang tadi ya sudah saya sampaikan, semuanya udah Allah Ta'ala atur oleh Allah, sudah Allah Ta'ala takdirkan. Nah, kenapa kita perlu berusaha? Toh Allah Ta'ala sudah menetapkan semuanya, mau jodoh, mau pekerjaan, mau apa. Termasuk yang parahnya adalah beberapa orang berpikiran tadi bahwa kalau misalnya semuanya sudah Allah Ta'ala atur, lah jadi penjahat, nah, saya merampok, ya sudah saya takdir saya jadi perampok. Misalnya saya jadi gembel, saya jadi, mohon maaf, saya jadi orang miskin misalkan, ekonomi lemah misalkan, saya menjadi penjahat, perampok. Itu semuanya sudah takdir Allah Ta'ala, saya mau gimana lagi. Dan lebih parahnya jadi ahli neraka. Pas sudah masuk neraka,
Ya saya mah, ya Allah kenapa saya dimasukkan dari kalau misalkan sudah ditakdirkan ya, mereka bisa menghujat Tuhan. Kenapa engkau takdirkan aku ke neraka ya Allah? Kalau misalkan semua sudah Allah Ta'ala takdirkan, bahkan berbuat jahat, nanti para penghuni neraka bakal protes. Saya berbuat jahat karena telah engkau takdirkan. Kan begitu. Tidak benar. Nah, itu keyakinan demikian itu tidak sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ajarkan. Allah Ta'ala berfirman, wa alaisa lil insani illa masa'a. Manusia itu tidak akan memperoleh apapun kecuali apa yang ia usahakan. Illa masa'a. Jadi Allah Ta'ala mengajarkan bahwa kamu bakal dapat apa yang kamu usahain. Apa yang kamu lakukan. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh bakal mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi kalau misalkan males-males, hasilnya juga setara. Mereka yang bekerja keras akan menemukan hasilnya yang lebih baik. Huzur Hazrat Masih Maud menjelaskan bahwa takdir itu akibat dari tindakan kita. Apabila ada racun dengan dosis yang berbahaya diminum oleh kita, lah kita mati. Nah, untuk minum racun itu pilihan, usaha kita minumnya. Nah, matinya itu takdir karena minum racun tadi. Takdir Tuhan mengikuti usaha kita. Bila kita ada di satu ruangan, kita tutup jendelanya, tutup pintunya, sehingga matahari tidak tembus. Usaha kita menutup ruangan, kondisi gelap yang ditimbulkan karena sinar matahari tidak masuk, itu takdir. Alhasil kata Huzur menyampaikan bahwa takdir itu akibat dari apa yang kita perbuat. Banyak sekali contoh-contohnya ya, contoh-contohnya bagaimana memang membuktikan bahwa kita memiliki pilihan. Artinya menjadi berbuat jahat, melakukan pencurian itu adalah pilihannya karena memang punya kehendak dan bebas. Seorang melakukan tindakan buruk bukan karena takdir, karena dia memang bebas memiliki pilihan. Auto misalnya jadi penghuni neraka pun bukan takdir ilahi, tapi karena apa yang dia perbuat di muka bumi sehingga dia layak mendapatkan hukuman. Kalau misalkan takdirnya udah jadi penjahat, tidak layak dihukum karena udah ditakdirkan. Baik pemirsa, itulah pembahasan kita berkenaan dengan 3 rukun terakhir dari rukun iman kita, yakni iman kepada Rasul-Rasul Allah, hari kiamat, dan takdir ilahi. Insya Allah akan ada lagi episode selanjutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik tentunya dengan narasumber yang lainnya. Saya Amar Ahmad beserta kru yang bertugas undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.